makanya bener apa nih? Desas-desus Kata itu siapa? awalnya gimana sih itu? Temenan atau Emang temenan dari dulu sampai sekarang juga. Ya Allah, gue harus ngomong sama dia ya. Temenan, gue temenan. Emang seakrab itu, emang seasik itu. Dan gue nggak ada urusan sama sekali sama kasus ya, sama sekali nggak ada. Gue juga tahu doang, kakak kenal dikit-dikit doang. Dan by the way gue nggak pansos, kalian yang ngejar kayak gue bilang pansos lagi. Eh, Ya udah, gue bener-bener pure cuma teman motor awalnya. Itu ada di YouTube gue juga, emang kenal di situ. Udah, apalagi? Sebenarnya kan waktu itu ada kesalahan satu perempuan yang mengucapkan, aduh panas ya, Kia dan pacarnya apa Virgon dan pacarnya gitu kan. Dari situ tuh baru tuh, enggak, emang antar jemput apa. Kalau gua tuh sistemnya emang nggak cuma Virgon doang. Kalau teman gua ada yang Ki anterin gua bandara, ya gua antar. Selama gua lagi ada mobil, selama lu isiin gua bensin, ya udah gas. Iya dong, ya kan. Mau makan, siapa yang gabut makan makan nih makan, udah nggak milih-milih orang. tapi kenal udah lama dia? Udah lama. Berapa tahun ya? 3, 4 mungkin. Dari tahun berapa ya? Adalah pokoknya tuh di YouTube aja tuh nggak tahu tuh tahun berapa tuh. Berarti sering curhat-curhatan dong dia malah. Ya pancingannya. Ah, tipis-tipis lah ya. Tapi seperti apa sih Kak, bisa dikatakan dia kan memang itu masalah besar walaupun sudah selesai permasalahannya. Ya alhamdulillah udah selesai dan emang udah baik-baik aja sih mereka. Tahun baru, bukan tahun baru, kemarin juga mereka udah adem. Udah aman-aman aja nih, mau bikin keresahan apa lagi sih kak? Ya Allah, gue kapan punya pacarnya kalau begini? Kasus semua berarti. Dengan dikabarkan dekat dengan Virgon padahal mah itu hanya best friend gitu kan. Temen Seperti banget. apa dirimu jadi nggak ada cowok yang mau mendekati Lebih tepatnya apa ya? Ya sebenarnya kayak gue juga main sama Vicky Prasetyo, gue bulu tangkis sama Vignet, gue segala macam, gue nggak ada digosipin. Kenapa ini doang nih? Google gue kan jadinya kagak enak cuy. Dan gue bukan orang ketiga. Tahu amat gue bingung. Ya jadinya eh gimana ya, gue juga bingung. Gemes sih lama-lama ya. Cuma kalau awal-awal ya udah sih, orang temen gue digosipin udah biasa kan, gosip manjang antar sampai hari ini nih. Nih. tapi bisa dikatakan kayak komunikasi lu sama si Baik. Virgon sendiri nggak dalam artian dia ada maksud ini aku nggak mau kayak gini. Gue sih yang lebih ngecek, gue sih yang lebih gitu. Ya Allah bang, udah keluar lagi bang, salah bang, kemarin kita ngepost bang, ini gitu paling. Udah gitu doang. Berarti sama Inara lu inilah ya. Gue udah ketemu cuma 2 kali dan menurut gue nggak punya masalah sama dia. Dan gue bukan orang ketiga, jadi gue orangnya pede aja. Maksudnya kayak ya udah ketemu, gue gak ada masalah. Dan gue yakin dia juga tahu, kemarin kan emang agak-agak lagi panas-panasnya aja kan. Atau mungkin netizen aja kali yang menganggap kalian deket kayak pacaran gitu ya. Ya kalaupun emang nanti Virgon punya pacar pun, menurut gue Virgon punya pacar udah sah-sah aja. Kan udah talak, udah selesai. Walaupun masih banyak debat-debat, menurut gue dia mau punya pacar ya sah-sah aja. Kalau gue mah sebagai teman ya, yang bener bang, tapi udah gitu aja kan. Ya udah, nggak ada. Asiknya temenan sama dia apa sih? Ya. Seru ya, kayak gue aja kelakuannya. Ya kayak mau geplak pala geplak, mau bang bensin belum isi, barter bensin dari motor ke motor, ya seru aja, kayak bener-bener pertemanan sama yang lain aja, anak motor kan gitu. Tapi dia ada ini gak sih curhat ke lu dia dekat sama cewek siapa gitu? Rahasia. Berarti udah ada berarti. Gak tahu, sih gue gak mau buka mulut, apapun itu rahasia pribadi dia. Kan abang ganteng kan banyak seleksinya. Ya kan, kita mah tinggal jangan bang, iya bang, kan gitu. Oh dia minta penilaian lu. Enggak sih, kita kan lebih karena teman ya, asal bacot aja. Dia juga ke gue gitu, enggak boleh Ki, emang itu jangan gitu. Saling menjaga dan menghormati sih sebenarnya. Mainnya aja kita kayak orang goblok emang. Jadi dimaklumin juga sih kalau netizen mikir aneh-aneh ya kan, di tengah kasus itu wajar, tapi jangan keterusan. Gue kapan punya pacarnya? Tapi ada jomblo berapa lama sendiri? Udah lama banget. Ya tua nggak lah ditanya lagi sama dia. Lama bang, lama banget gue jadinya. Gue mikir lagi kapan ya? Lama, udah lama. Hah? Lu pikir-pikir atau gimana ya? Pikir-pikir itu apa? Oh, Piki. Pilih-pilih. Kagak sih, menurut gue sih enggak ya. Kakak-kakak gue yang milih. Yang milih-milih kakak-kakak gue dong, kayak abang ini enggak, yang ini oke, yang ini enggak. Belum lagi om gue. Om Ferry apa kabar? Risma apa kabar? Kapan gitu ya, udahlah. Pasrah. Aman ya. Buset, acara gue aja kagak ditanya. Gue kaget sumpah. Gue rasanya gue pengen tinggal tidur terus. Soalnya ketika gue ketiduran,
kebangun sunyi, otomatis biasanya nenek kan, enggak, tau-tau udah berkarya, dia bikin, aduh ya Allah lucu-lucu banget, gue ya Allah, nah tau gini Umi tidurnya lanjutin. Bagus anak alhamdulillah. Seperti apa melihat video yang sosmed tentang anak kecil yang tiba-tiba masuk ke akuarium? Lucu sih, ya selama itu kan juga lumayan bahaya sih, ya kaget-kaget gemes gitu kan, lanjutin aja mbak. Ayo mau pindah yang gedean gak ada. Biasanya ada hal-hal yang aneh kan, ketika diem tahu-tahu minyak bertaburan. Ya lucu sih, emosi tapi lucu, gimana dong? Enggak, kalau anak aku justru dia riwanya ketika ada aku. Bener-bener, oh ini Aura jangan, misalkan ini baru dipasang nih, sengajain kalau ada. Tapi kalau akunya justru ketiduran, dia berkaryanya bagus. Tahu-tahu udah mandi sendiri, tahu-tahu udah make up malah udah cantik. Udah kayak gitu, alhamdulillah. Nurul? Enggak. Sejauh ini sih enggak. Kecuali AC-nya bangun justru baru. Lucu banget. Sumpah gue kalau perlu gue bawain gayung itu. Sekalian. Iya, ikannya sabunin kalian. Lucu-lucu. Jadi seperti apa sih setelah melihat video yang di sosial media yang bisa dibilang anak kecil pengennya ngebantuin orang tuanya tapi malah dia yang kebawa lubang sampai ke atas. Iya, sebenarnya lucu sih ya, lucu. Apa namanya? Lucu sih videonya tuh, anak kecil lucu. Cuman sebenarnya bagus orang tuanya mengajarkan kebaikan dari kecil. Tapi ya itu mengingatkan kita juga bahwa kalau kita mau ngebantuin orang, kita harus tahu dulu. Maksudnya kita harus lihat diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah cukup mampu ngebantu ataupun enggak. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar pengennya niatnya baik, pengen ngebantu orang, tapi akhirnya jadi kitanya yang jadi korban. Gitu. Sering banget orang Indonesia itu kan sangat helpful ya. Helpful banget gitu. Kadang-kadang juga kadang-kadang yang dibantunya juga kadang-kadang ngelunjak gitu loh. Jadi ya di sini sih kita bisa belajar kalau misalnya kita mau membantu, kita harus lihat diri kita sendiri dulu, apakah kita mampu, sudah bisa benar-benar bisa membantu atau enggak gitu. Kelakuan anak kecil ada aja ya. Ya. Seperti apa sih melihatnya di depan diem tahunya dia lagi mainan apa gitu. Karena kan kalau misalkan lagi diem otomatis kalau anak kecil dia pasti berbuat sesuatu gitu. Iya, ya itulah anak kecil, itulah bagusnya anak kecil di situ. Karena dia explore, dia pengen tahu kan, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Nah ya memang kenapa anak kecil harus butuh pengawasan orang tua, bener-bener emang karena gitu. Karena kita nggak tahu kadang-kadang yang dilakukan itu bahaya, dia belum tahu gitu. Jadi kalau orang dewasa yang melakukan sesuatu yang bahaya tapi dia nggak tahu, berarti sama aja kayak anak kecil.